tentang hadis hasan, salah satu hadis yang bisa dijadikan sumber hukum, derajatnya menjadi hasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Abdul dalam acara kuliah online. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hadis hasan, salah satu hadis yang bisa dijadikan sumber hukum dalam Islam. Nah, apa itu hadis hasan? Hadis hasan secara bahasa juga berarti jamal atau indah ya. Nah, kemudian secara istilahi, menurut Tirmidzi, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tiada terdapat orang yang dusta, jadi orangnya jujur, kemudian tidak ada kejanggalan pada matanya, dan hadis itu juga diriwayatkan tidak hanya oleh satu jurusan periwayatan atau tidak dari satu jalur periwayatan, tapi banyak jalur periwayatan. Nah, kemudian menurut definisi yang disepakati, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh seorang adil tapi ingatannya tidak begitu kokoh dan tidak ada pertentangan dalam matanya, dan tidak ada kejanggalan juga yang menyebabkan hadis ini menjadi cacat. Nah, perbedaannya hadis hasan dan hadis sahih bisa kita simpulkan ya dari definisi tadi. Perbedaannya ada pada kekuatan ingatan dari si perawi atau kedobitan dari rawinya. Itu perbedaan hadis hasan dan hadis sahih. Sementara syarat yang lain itu dalam hadis hasan juga perlu ada, kecuali yang satu tadi ya. Kemudian hadis hasan diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu hadis hasan li dzatihi, dan yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi. Nah, langsung saja, apa itu hadis hasan li dzatihi? Nah, hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang memiliki syarat-syarat hasan seperti yang disebutkan tadi. Jadi hadis-hadis hasan ini syarat-syaratnya itu sama dengan hadis sahih, hanya perbedaannya pada kekuatan ingatan dari si rawinya. Nah, seperti contoh hadis yang ada di depan kalian, bisa kalian lihat ya. Nah, di situ ada hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Qutaibah, kemudian ada Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai, kemudian Abu Imran al-Juwani, dan ada Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari. Nah, keempat orang ini adalah orang yang sikoh kecuali satu, yaitu Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Nah, karena Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai ini dianggap sebagai orang yang masih ingatannya kurang kuat, tapi dia jujur, sehingga hadis ini derajatnya menjadi hasan ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu hadis hasan li ghairihi. Nah, hadis hasan li ghairihi itu adalah hadis yang tidak sepi dari orang yang mastur. Mastur di sini artinya tidak dikenal ya, tertutup, dia tidak dikenal. Kemudian bukan pelupa yang mempunyai kesalahan, bukan, dia tetap orang yang jujur, baik ya. Tidak tampak sebab-sebab dia sebagai orang yang fasik, jadi ini orangnya yang taat ya. Kemudian memiliki jalur periwayatan lebih dari satu, jadi mempunyai banyak jalur periwayatan yang semakna dan semisal. Contohnya seperti hadis yang muncul di depan kalian ini ya. Bisa kalian lihat di situ ada dua hadis. Hadis yang pertama itu mempunyai 3 jalur periwayatan. Kemudian hadis yang kedua memiliki 1 jalur periwayatan. Nah, jadi kita anggap aja ada 4 jalur periwayatan ya. Jadi 3 ditambah 1 jadi 4. Nah, hadis yang pertama itu dan hadis yang kedua itu kedua-duanya menerangkan tentang hari Jumat. Nah, jadi tentang kita harus mandi dari Jumat dan memakai wangi-wangian. Dua hadis ini membahas tentang itu, menerangkan tentang itu. Nah, hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Tirmidzi di situ diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, kemudian Abdurrahman bin Abi Laili dan Yazid bin Abi Ziyad, kemudian turun kepada Abu Yahya Ismail pada
jalur periwayatan pertama. Kemudian jalur periwayatan kedua ada Ahmad bin Mani dan Hushaim, dan jalur periwayatan ketiga ada Abdul Aziz, kemudian turun ke Abdul Somad dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nah, pada jalur periwayatan yang pertama itu, di situ Abu Yahya Ismail ini didoifkan oleh para ahli hadis, sehingga jika melihat pada jalur periwayatan yang pertama, hadis tersebut atau hadis ini menjadi doif karena Abu Yahya Ismail ini didoifkan oleh para ahli hadis, sehingga hadis tersebut menjadi doif. Tapi melihat pada jalur periwayatan yang kedua dan ketiga, semua yang meriwayatkan ini adalah orang yang sikoh, sehingga karena ada jalur periwayatan kedua ketiga tersebut, sehingga hadis ini naik derajatnya dari doif menjadi hadis hasan li ghairihi. Begitu juga hadis yang kedua itu yang dikeluarkan oleh Bukhari. Di situ ada Abu Sa'id, Umar bin Salim, kemudian Abu Bakar bin Al-Munkadir, dan ada Syu'bah, dan ada Ali Harum bin Umar, kemudian ada Bukhari. Jalur periwayatan yang terakhir ini memiliki makna semisal pada hadis yang kedua dengan hadis yang pertama. Jadi makna hadis kedua ini bisa dikatakan semakna dengan hadis pertama, sehingga memperkuat derajat hadis yang pertama, sehingga hadis yang pertama itu derajatnya naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Jadi bisa saya simpulkan ya. Jadi hadis hasan li ghairihi itu adalah hadis doif yang derajatnya naik menjadi hadis hasan li ghairihi dikarenakan ada jalur periwayatan lain yang memperkuat hadis tersebut. Nah, oke, mungkin itu sedikit tadi penjelasan dari saya tentang hadis hasan. Tentu kalian memiliki tanggapan-tanggapan atau hal-hal yang kurang jelas yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan via kolom komentar di bawah video ini. Baiklah, terima kasih. Good luck, do the best, don't feel the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.